Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini kami kelompok 17 akan membahas mengenai materi konflik dan negosiasi demi memenuhi proyek akhir mata kuliah perilaku organisasional. Kelompok 17 sendiri terdiri dari saya, Bagus Farid Muhammad Iqbal, lalu Daniela Akira, lalu yang terakhir ada Dian Nurdiana. Sebelum lebih masuk ke pembahasan konflik dan negosiasi, saya akan menjelaskan mengenai apa itu konflik. Konflik sendiri merupakan suatu proses yang dimulai ketika satu pihak memiliki persepsi bahwa pihak lain telah memengaruhi secara negatif atau akan memengaruhi secara negatif terhadap sesuatu yang menjadi kepedulian atau kepentingan pihak pertama. Yang memulai proses konflik sendiri itu adalah pertentangan atau ketidakcocokan dan ketidaksepemahaman. Konflik terjadi karena tidak adanya keseimbangan antara hak tanggung jawab dan wewenang. Lalu selanjutnya, menurut perspektif kontemporer, konflik dibedakan menjadi dua jenis berdasarkan pengaruhnya. Yang pertama ada konflik fungsional dan yang kedua ada konflik disfungsional. Konflik fungsional sendiri itu merupakan suatu konflik yang mendukung tercapainya tujuan organisasi atau kelompok dan dapat meningkatkan kinerja. Lalu untuk konflik disfungsional sendiri merupakan konflik yang dapat menghambat tercapainya tujuan suatu organisasi atau kelompok dan bersifat destruktif atau merusak. Jadi dapat disimpulkan bahwa bila suatu konflik itu dapat membangun atau meningkatkan kinerja suatu kelompok atau organisasi itu sendiri, itu dapat dikategorikan sebagai konflik fungsional. Dan sebaliknya, bila suatu konflik itu dapat memecah atau bahkan merusak dari suatu organisasi atau kelompok atau tim tersebut, itu dapat dikategorikan sebagai konflik disfungsional. Untuk lebih memahami mengenai konflik fungsional dan disfungsional ini sendiri, saya akan memberikan contoh. Konflik fungsional sendiri dapat kita lihat melalui contoh seperti konflik yang biasanya berbentuk persaingan antar karyawan untuk mendapatkan reward di sebuah perusahaan atau instansi tertentu. Hal ini tentu saja positif karena meningkatkan tingkat produksi perusahaan selama persaingannya masih sehat. Jadi selama konflik tersebut dirasa masih sehat, itu masuknya konflik fungsional karena kan dapat meningkatkan tingkat produksi suatu perusahaan tersebut. Lalu untuk contoh dari konflik disfungsional sendiri, saya mengambil contoh perebutan posisi ketua dalam suatu organisasi yang berujung pada perpecahan kelompok. Hal ini sering terjadi di masyarakat. Jadi konflik ini itu termasuk dalam jenis konflik yang disfungsional ya, karena dapat memecah dari kelompok itu sendiri. Lalu apakah konflik fungsional tersebut dapat menjadi suatu konflik disfungsional dan sebaliknya? Tentu saja bisa saja terjadi. Dari contoh yang sudah saya paparkan tadi, yang konflik fungsional tersebut bisa saja berubah menjadi konflik disfungsional apabila persaingan antar karyawan tadi itu dilakukan dengan cara yang tidak sehat. Kan biasanya ada yang orang yang melakukan persaingan secara tidak sehat itu seperti melakukan sabotase atau hal-hal yang merugikan pihak lain. Itu yang awalnya tadi menjadi sebuah konflik yang fungsional, tentu saja tersebut dapat berubah menjadi konflik yang disfungsional karena melakukan serangan-serangan tadi. Lalu apakah konflik disfungsional yang saya paparkan tadi dapat menjadi suatu konflik fungsional? Tentu saja bisa terjadi. Perebutan posisi ketua tadi kan itu dapat memecah suatu kelompok. Nah, bila perebutan posisi ketua tadi itu dapat digabungkan antara pihak satu dan pihak lainnya dan menjadi suatu suatu penggabungan yang bagus, seperti kan satu kelompok pasti memiliki visi dan misi lain-lain yang berbeda. Nah, visi misi tersebut digabungkan untuk saling memenuhi kekurangan dari visi dan misi yang lain-lain, kan malah menjadi bagus dan malah dapat membangun organisasi atau kelompok tersebut untuk lebih maju lagi. Nah, jika dapat dilakukan hal tersebut, itu konflik yang tadinya disfungsional
dapat menjadi konflik yang fungsional. Gitu. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis konflik. Untuk sekarang ini, menurut peneliti dan penelitian telah mengklasifikasikan konflik jadi 3 kategori. Yang pertama ada konflik tugas, lalu yang kedua ada konflik hubungan, dan yang ketiga ada konflik berdasarkan prosesnya. Untuk konflik tugas sendiri itu berkaitan dengan konten dan tujuan pekerjaan. Contohnya, perbedaan pendapat antara anggota kelompok mengenai pembicaraan tugas presentasi PO ini. Itu dapat diklasifikasikan sebagai konflik tugas. Lalu untuk konflik hubungan sendiri itu merupakan konflik berdasarkan hubungan interpersonal. Contohnya, perbedaan karakter yang memicu keributan dalam kelompok karena masih belum saling mengenal. Kan biasanya dalam suatu kelompok baru tuh satu dengan yang lainnya itu belum saling mengenal, belum tahu sifat dan karakteristiknya. Jadi sering terjadi konflik di kelompok tersebut. Nah, itu tuh masuknya dalam konflik hubungan. Untuk konflik proses sendiri itu berkaitan dengan proses penyelesaian suatu pekerjaan. Contohnya, Tara dan Bagus yang memiliki cara berbeda dalam presentasi sehingga terjadi miskomunikasi dalam penyampaian materi dan satu sama lain itu merasa presentasinya kurang maksimal. Nah, jenis konflik ini dapat dimasukkan sebagai konflik proses karena memengaruhi prosesnya tadi. Selanjutnya, saya akan bahas mengenai titik konflik. Cara lain untuk memahami konflik adalah dengan mempertimbangkan di mana konflik itu terjadi. Nah, ada tiga tipe dasar dalam titik konflik ini. Yang pertama adalah dia di konflik, yaitu konflik yang terjadi di antara dua orang. Lalu ada konflik intragrup, yaitu konflik yang terjadi di dalam sebuah kelompok atau tim. Dan yang terakhir ada konflik antara kelompok, yaitu konflik di antara kelompok atau tim yang berbeda. Nah, untuk lebih paham lagi mengenai materi konflik dan materi konflik dan negosiasi ini akan dijelaskan oleh teman saya, Daniela Akira. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai bagaimana konflik dapat terjadi melalui 5 stage. Pertama, potential opposition and incompatibility. Ada variabel-variabel yang dapat mempengaruhi awal mulanya konflik. Pertama, komunikasi, di mana ada kesalahpahaman dan perbedaan persepsi dalam menangkap perintah. 2. Struktur. Adanya kendala dalam controlling manager dengan karyawannya untuk melihat perkembangan dan kesenjangan dalam pembagian pekerjaan. Ketiga, pribadi. Karena adanya kesalahpahaman dan perbedaan persepsi dan ditambah kurangnya controlling untuk melihat perkembangan dari pemberian perintah tadi, maka individu akan terlanjur atau terbiasa melakukan hal yang tidak seharusnya dilakukan. Kemudian masuk ke stage 2, yaitu cognition and personalization. Setelah individu akhirnya melakukan hal yang tidak sesuai dengan perintah, maka manajer dan individu akan menyadari akan munculnya sebuah konflik. Hal ini disebut sebagai tahap kognisi. Selanjutnya, individu harus membuat keputusan akan bagaimana untuk mengatasi masalah yang ada atau konflik yang baru saja terjadi. Masuki ke stage 3, intensi. Pihak yang terlibat dalam konflik dapat memilih dengan cara apa untuk menyelesaikan masalah yang ada. Pertama, ada cara kompetitif, di mana pihak-pihak dalam konflik tersebut hanya mementingkan satu pihak, yaitu pihak dirinya sendiri, dan ingin menang dalam penyelesaian masalah. Kedua, ada kolaboratif dan compromising. Kedua pihak saling mencari solusi bersama yang tidak ada kalah dan menangnya, sehingga hasilnya ini sama-sama menguntungkan. Ketiga, ada avoidance, di mana salah satu pihak menghindari konflik dan berharap konflik tersebut hilang dengan sendirinya atau berharap konflik tersebut dilupakan oleh pihak yang lainnya sehingga mereka tidak harus menyelesaikan konflik tersebut. Keempat, ada accommodating. Pihak yang lain membantu pihak lainnya untuk menemukan solusinya. Kemudian dari hasil penyelesaian tersebut masuk ke stage 4, yaitu behavior. Akan terlihat dan muncul bagaimana pihak-pihak menyikapi tindakan penyelesaian tersebut. Apakah dapat bekerja sama mau menyelesaikan masalah atau malah salah satu pihak itu menyerang atau membantah akan pernyataan pihak yang lainnya dan sebagainya. Kemudian memasuki stage 5, yaitu setelah dilakukan diskusi dalam rangka penyelesaian konflik, akan dapat dilihat hasilnya, yaitu apakah fungsional atau disfungsional.
Fungsional apabila setelah konflik memberikan hasil yang membangun, seperti ada evaluasi diri dan improvisasi, yaitu bersifat konstruktif. Atau hasilnya adalah disfungsional, yaitu apabila ternyata konflik ini memunculkan ketidakpuasan dan menghilangkan keputusan bersama, atau hal ini disebut sifatnya destruktif. Halo semua, saya Dian Nurjanah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang integrasi dua strategi perundingan dalam episode negosiasi. Gambar ini mengilustrasikan bagaimana kedua strategi tawar-menawar dapat digunakan dalam episode negosiasi yang sama. Di awal episode, strategi integratif dapat digunakan, sementara di akhir episode, strategi distributif dapat digunakan. Dalam hal perilaku intraorganisasional, tawar-menawar integratif lebih disukai karena dapat membangun hubungan jangka panjang. Sedangkan tawar-menawar distributif akan meninggalkan satu pihak yang kalah, sehingga akan membangun permusuhan dan memperdalam perpecahan ketika orang harus bekerja sama secara berkelanjutan. Selanjutnya yaitu proses negosiasi. Proses negosiasi yang pertama yaitu persiapan dan perencanaan atau preparation and planning. Sebelum mulai bernegosiasi, sebaiknya kita bisa melakukan persiapan dan perencanaan dengan menjawab beberapa pertanyaan seperti berikut. Apa sifat konfliknya? Bagaimana asal-usul yang mengarahkan negosiasi ini? Siapa saja yang terlibat dan bagaimana persepsi mereka tentang konflik tersebut? Apa yang kita inginkan dari negosiasi dan apa tujuannya? Setelah informasi telah terkumpul, kembangkan strategi. Kita harus menentukan alternatif terbaik kita dan pihak lain untuk kesepakatan yang dirundingkan atau yang disebut dengan Best Alternative to a Negotiated Agreement atau BATNA. BATNA menentukan nilai terendah yang dapat kita terima untuk kesepakatan yang dinegosiasikan. Proses negosiasi yang kedua adalah definisi aturan dasar atau definition of ground rules. Setelah melakukan perencanaan dan mengembangkan strategi, kita siap untuk menentukan dengan pihak lain aturan dasar dan prosedur negosiasi itu sendiri. Selanjutnya, proses negosiasi yang ketiga adalah klarifikasi dan justifikasi atau clarification and justification. Ketika telah bertukar posisi awal, kita dan pihak lain akan menjelaskan, memperkuat, mengklarifikasi, dan membenarkan tuntutan awal kita. Langkah ini tidak perlu konfrontatif. Proses negosiasi yang keempat yaitu tawar-menawar dan pemecahan masalah atau bargaining and problem solving. Inti dari proses negosiasi adalah memberi dan menerima yang sebenarnya dalam usaha untuk menghasilkan kesepakatan. Disinilah kedua belah pihak perlu membuat konsesi, yaitu upaya penawaran yang dilakukan oleh negosiator melalui beberapa syarat yang diajukan yang searah dengan keinginan negosiator. Proses negosiasi yang terakhir adalah penutupan dan implementasi atau closure and implementation. Langkah terakhir dalam proses negosiasi adalah memformalkan kesepakatan dan mengembangkan prosedur yang diperlukan untuk menerapkan dan memantaunya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengaruh individu terhadap negosiasi. Yang pertama yaitu kepribadian dalam negosiasi. Dapatkah kita memprediksi taktik negosiasi lawan jika kita mengetahui sesuatu tentang kepribadiannya? Jawabannya adalah bisa dikatakan ya, tetapi bisa juga tidak, karena kepribadian dan hasil negosiasi memiliki keterkaitan yang lemah. Kemudian, moods dan emosi dalam negosiasi. Apakah suasana hati dan emosi mempengaruhi negosiasi? Ya benar, tetapi jenis pengaruhnya ditentukan oleh tipe negosiasinya. Selanjutnya yaitu budaya dalam negosiasi. Orang-orang yang berasal dari budaya berbeda melakukan negosiasi dengan cara yang berbeda. Dalam negosiasi lintas budaya seperti ini, sangatlah penting bagi negosiator untuk memiliki keterbukaan yang tinggi dan perlu memahami dinamika emosionalnya. Seseorang cenderung menggunakan strategi negosiasi yang sesuai dengan budayanya, sehingga negosiasi yang dilakukan dengan budaya yang sama akan lebih efektif. Selanjutnya yaitu perbedaan gender dalam negosiasi. Sebuah stereotip populer mengatakan bahwa wanita lebih kooperatif dan menyenangkan dalam negosiasi daripada pria. Pria cenderung menempatkan nilai yang lebih tinggi pada status, kekuasaan, dan pengakuan. Sedangkan wanita cenderung menempatkan nilai yang lebih tinggi pada kasih sayang dan altruisme, yaitu sikap atau naluri untuk memperhatikan dan mengutamakan kepentingan dan kebaikan orang lain.
Topik selanjutnya yaitu bernegosiasi dalam konteks sosial. Pertama, reputasi, yaitu bagaimana orang lain berpikir dan berbicara tentang kita. Kedua, hubungan, yaitu pikirkan tentang apa yang terbaik bagi orang lain dan hubungan secara keseluruhan. Terakhir yaitu pihak ketiga negosiasi. Yang pertama ada mediator, yang merupakan pihak ketiga netral yang memfasilitasi solusi yang dinegosiasikan dengan menggunakan penalaran, persuasi, dan saran alternatif. Kemudian ada arbiter, yaitu pihak ketiga dalam negosiasi yang memiliki wewenang untuk menentukan kesepakatan. Dan yang terakhir adalah konsiliator, yaitu pihak ketiga yang dipercaya untuk mengadakan hubungan komunikasi informal antar pihak. Contoh keadaan nyata dari topik ini terdapat pada kasus yang berjudul Negosiasi Panjang Freeport, Republik Indonesia akhirnya kuasai 51% saham. Negosiasi antara pemerintah dan PT Freeport Indonesia mencapai kata sepakat. Pada Kamis 12 Juli 2018, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan perjanjian awal yang disebut dengan Heads of Agreement atau HOA antara PT Indonesia Asahan Aluminium atau Inalum serta Freeport dan Rio Tinto. Kesepakatan antara pemerintah Indonesia dan Freeport antara lain adanya landasan hukum yang mengatur antara pemerintah dan perusahaan pertambangan itu dalam bentuk izin usaha pertambangan khusus operasi dan produksi, bukan lagi berupa kontrak karya. Selain itu, divestasi 51% untuk kepentingan nasional Indonesia. Sekian dari kelompok kami, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.